Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas sepatu ya. Dan sepatu yang akan kita bahas adalah sepatu dari brand Velet. Seperti kalian lihat di depan saya yang warna merah ini. Nah, sepatu ini yang akan kita bahas serinya adalah Aura Cushion guys ya. Dan sepatu ini dibanderol kisaran 400 ribuan, hampir 500 ribu. Kalau kalian cek di marketplace banyak dijual di angka 495 ribu guys ya. Dan pilihan warna dari Velvet Aura Cushion ini nggak hanya satu guys, tapi ada beberapa pilihan warna. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian guys. Ini saya pilih yang warnanya merah kombinasi putih dan size dari sepatu ini 45 guys atau 28 versi Jepangnya guys ya. Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng untuk penampakan dan detail dari sepatu ini ya. Dari bagian atas, bagian bawah, samping, tengah ya, bagian dalamnya. Dan teknologi dan fitur apa aja yang ada di sepatu ini nanti kita akan lihat bareng-bareng guys ya. Oke, langsung aja kita mulai review Velvet Aura Cushion ini guys ya. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian desainnya guys, kalau saya perhatikan dan saya amati ini terkesan simple dan terkesan sederhana ya. Kombinasi warnanya hanya dua aja ya, nggak terlalu banyak ya. Dari desainnya juga terkesan simple dan sederhana. Berbeda dengan Velvet Power Boost yang kemarin kita review ini lebih apa guys, lebih menonjol ya dan kesan kuatnya itu ada di TPU stabilizer ini guys ya. Dan pilihan warnanya juga nggak hanya dua tapi ada tiga ya guys ya. Nah kalau yang Aura Cushion ini terkesan lebih simple guys dari segi desainnya guys ya. Nah kemudian di bagian sini permukaan sepatunya ini ya, ya ini kurang lebih sama seperti Velvet Power Boost, kemudian kayak BS061 Pro. Jadi dia seperti ada apa guys ya, ada bagian selaput gitu guys ya. Ini bukan kain ya, jadi dia terkesan kayak keras gitu guys ya. Nah, kemudian kita bisa perhatikan juga ada beberapa mesh di sini yang fungsinya sebagai ventilasi udara ya. Jadi untuk mengatur suhu yang ada di bagian dalam sepatu kalau kita bergerak secara aktif guys ya. Ada di bagian samping luar, bagian depan juga ada, di bagian samping dalam juga ada. Jadi tentu aja ini bisa memberikan kenyamanan ya, mengurangi hawa panas yang ada di bagian dalam sepatu guys ya. Kemudian di bagian dalamnya, di bagian belakangnya, back supportnya, ini keras guys. Jadi standar sepatu badminton memang di bagian belakang ini dia harus keras untuk menunjang atau menopang tumit kita guys ya. Nah, kemudian di bagian depan ini kita perhatikan ada bagian yang lebih menonjol dan lebih tebal ya fungsinya untuk memberikan perlindungan ya pada bagian jari kaki kita. Kalau kita perhatikan di beberapa sepatu badminton memang banyak adanya ini guys ya. Jadi untuk melindungi jari kaki kita biar lebih aman lagi guys ya. Jadi meminimalisir cedera ya guys ya. Nah, kemudian di bagian atasnya ini kita bisa lihat untuk sepatu ini ada lidah sepatunya dan ini lumayan tebal dan bisa memberikan feel fit ya ketika kita pakai sepatu ini ya dan di bagian leher-lehernya ini juga bisa dikatakan lumayan tebal guys ya. Biar lebih nyaman lagi ketika kita bergerak guys ya. Untuk tali sepatunya kurang lebih kalau saya perhatikan ini sama dengan sepatu velg yang lainnya guys ya. Di bagian depan lidah sepatunya ini ada logo dan juga nama brandnya. Dan di sini ada kayak kayak apa guys ya, lebih menonjol gitu guys ya, ada tidak rata gitu guys. Jadi ini bagus juga desainnya ya. Kemudian di bagian apa guys ya, cuma kalau di sepatu ini dia nggak ada yang fungsinya buat narik ya, seperti di BS061 Pro ini kan dia ada bagian yang bisa kita tarik, bagian belakang juga ada, tapi di Aura Cushion ini dia nggak ada guys ya, baik di depan maupun di belakang. Tapi pada prakteknya biasanya saya jarang menggunakan itu guys, penariknya itu guys ya, jadi langsung masuk aja ya, biasanya saya langsung memegang lidah sepatunya ini guys. Nah, kemudian di bagian tengahnya kita bisa melihat di sini ada logo Velet, kemudian ada nama brandnya Velet ya, kemudian di bagian tengahnya sini, bagian midsole-nya guys, ini ada teknologi yang namanya cushion tag guys ya, dan juga ada di bagian depan sini guys. Bagian depan ini ada namanya cushion tag ya, ini semacam teknologi di bagian midsole-nya, dan ini kalau saya pegang-pegang ini empuk guys. Dan cushion tag ini dia ada di FT Boost, kemudian ada di, PS0061 Pro juga guys ya. Nah, pengalaman saya memang ini feel-nya empuk guys. Bagian belakang ini
tengah, kemudian bagian depan ini empuk ya. Berbeda dengan, Power Boost ini yang empuknya itu hanya di bagian belakang aja, guys. Bagian depan ini kayak menurut saya kayak kurang ya, meskipun kalau dipegang gini empuk, tapi ketika dipakai empuknya itu kayak kurang maksimal gitu, guys. Dan feel empuk ini tentunya akan membantu, memberikan dorongan ketika kita, melakukan pergerakan maju ke depan, kemudian kita ingin bertolak ke belakang, tentu feel empuk ini akan membantu memberikan dorongan, sehingga kita nggak perlu banyak mengeluarkan power. Jadi bisa hemat, energi, guys, ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian bawah sini ya, bagian outsole-nya normal king, kemudian ada TPU stabilizer kiri dan kanan, kayak dari plastik gitu guys ya. Jadi ini fungsinya anti twist gitu guys, jadi bisa meminimalisir ya, eee, anti twist ya. Nah seperti itu, ada, carbon plate juga, kemudian ada apa ini guys ya, kayak, apa guys, empuk-empuk gitu guys, kayak gel gitu ya guys ya, di bagian belakang sini guys. Oke, seperti itu dan kita lihat di bagian dalam sepatunya ya, kita ambil, insole-nya, guys. Biasanya sih memang bisa dilepas ya. Nah, ini bisa kita lepas, guys. Nah, seperti ini ya dan ada, U-shape-nya, guys. U-shape. Jadi ini bisa memberikan feel fit ketika, kaki kita masuk ke dalam ya, dan ini permukaannya, tidak datar, jadi ada anti slip-nya, guys, ya. Kemudian ini lumayan tebal juga menurut saya, guys, ya, lumayan tebal. Jadi ini, empuk ya, bisa memberikan feel empuk, guys. Oke, mantap, guys, ya. Nah, sekarang kita coba, lihat, guys, untuk, berat dari sepatu ini ya dengan size 45 itu ada di berapa gram, guys, ya. Nah, ini udah saya siapkan timbangan, guys. Kita ambil yang sebelah kiri dulu ya. Size 45 ini beratnya, 329, sekian. Jadi kalau dibulatkan 330 ya, ini bagian kirinya, guys. Kalau bagian kanannya, ini kita lepaskan dulu. Ini, kemudian ini ada, labelnya, guys, ya, belum kita lepas ya. Mestinya lebih berat ya. Tadi 330 ya anggapannya. Nah, ini 333 kalau dibulatkan 333 sekian gram, kalau dibulatkan 334 ya. Jadi kalau di total kurang lebih ya 650-an ya, guys, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan size-nya lebih, kecil lagi tentu akan lebih, ringan lagi ya, karena ini size-nya 45, guys. Sepatu saya itu memang size-nya ya 45, 44, 45,5, 46 kemarin ya. Oke, seperti itu, guys, video kita kali ini kita membahas, sepatu velg Aura Cushion, guys, ya, dengan di sini kalau kita lihat, labelnya ini ya, ini ada semacam apa, guys, ya, cushion tech insole, kemudian ada cushion board-nya, kemudian ada nano cushion gel and foam, kemudian ada lateral stabilizer ya, ini semacam teknologi-teknologi yang ada di, sepatu ini, guys, ya, performance anti slip sole. Nah, itu ya. Oke, terima kasih ya kalian sudah menonton video ini ya. Buat kalian sudah mencoba sepatu ini, boleh sharing pengalaman kalian. Dan ke depan kita akan berfokus mencoba sepatu ini. Kemarin kita udah mencoba Velvet Power Boost ya, udah kita berikan review pemakaiannya juga dan termasuk pemakaian setelah 2 minggu ya. Dan untuk review pemakaiannya ditunggu aja, guys, karena kalau sepatu ini memang tidak semudah raket. Tentu saya akan memberikan, first impression-nya dan kemudian nanti feel setelah 2 minggu itu seperti apa, guys, ya. Ditunggu aja untuk review pemakaiannya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.